Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Septi Purnaminingsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 sub 1.1A8. Beberapa pertanyaan pemantik yang terdapat pada modul 1.1A8 adalah sebagai berikut. Dan berikut ini adalah refleksi dari saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempunyai pemikiran bahwa teori tabula rasa menjadi satu keyakinan bagi saya, di mana anak dilahirkan bagaikan kertas kosong yang kemudian dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Pada pembelajaran yang seperti ini, anak akan cenderung pasif dan terlihat tidak ada antusias serta minat untuk belajar. Karena guru lebih mementingkan keinginan mengajar bebas sesuka hatinya dan mengabaikan keinginan yang dibutuhkan anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya lebih mementingkan evaluasi akhir daripada proses belajar anak saat mengikuti kegiatan belajar dan bermain. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran terfokus pada target kurikulum. Artinya bahwa saya berusaha untuk menuntaskan materi tanpa memikirkan perasaan anak. Kemudian yang kelima, ceramah adalah metode andalan dalam pembelajaran saya. Hal ini menyebabkan anak akan cepat merasa bosan, sehingga anak tidak akan tertarik dan semangat lagi mengikuti kegiatan belajar dan bermain. Kemudian selanjutnya, saya menganggap anak yang mendapat reward yang banyak adalah anak yang lebih pintar dibanding dengan teman lainnya. Selanjutnya pada pertanyaan pemantik kedua, yaitu apa perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Beberapa perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain bahwa anak tidak terlahir bagaikan kertas kosong yang bebas dibentuk oleh pendidiknya, namun anak terlahir bagaikan kertas kosong yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan-tulisan itu suram. Sehingga dengan pendidikan diharapkan mampu menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi pesan baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sedangkan segala tulisan suram dan berisi pesan jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal bahkan makin suram. Yang kedua, pendidikan berhamba pada anak. Artinya, dalam pembelajaran, saya harus menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran, yaitu menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan anak, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, serta senang berliterasi dalam suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga mencerminkan pembelajaran yang memerdekakan anak. Perubahan pemikiran saya selanjutnya yaitu adanya trilogi pendidikan. Makna dari trilogi pendidikan ini apabila kita hayati, maka jelas bahwa peran pendidik atau guru merupakan akar dan ujung tombak utama dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Ingarso sung tulodo memiliki arti bahwa seorang pendidik kita harus mampu memberikan teladan yang baik dalam bertutur kata dan bersikap, karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi dari gurunya, sehingga kita sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri. Apakah sudah benar-benar memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti? Ing Matio Mangunkarso berada di tengah menciptakan peluang dan berprakarsa. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan anak didik.
Guru juga tidak boleh menganggap anak didik sebagai individu yang ada di bawah gurunya. Akan tetapi, guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak didiknya. Dan Tutwuri Handayani berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya. Seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki oleh anak didik. Perubahan pemikiran saya selanjutnya adalah bahwa pendidikan menuntun kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha mempersiapkan anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Perubahan pemikiran saya yang selanjutnya adalah tentang budi pekerti dalam pendidikan. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Beberapa upaya untuk menumbuhkan budi pekerti anak antara lain: 1. Dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. 2. Mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua. 3. Mengembangkan interaksi positif antar peserta didik. 4. Merawat diri dan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah. Sedangkan perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain, saya akan bertekad untuk selalu melakukan perubahan dalam pendidikan. Bahkan jika mampu, saya ingin menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Perubahan perilaku yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan berpusat pada anak didik. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan perilaku selanjutnya, saya konsisten pada praktek pembiasaan sebagai pembentukan budi pekerti demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pada pertanyaan pemantik ketiga, yaitu apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan merancang dan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan berpusat pada anak. 2. Saya akan mengidentifikasi dan memahami karakteristik setiap anak dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, saya akan melakukan pembiasaan karakter secara konsisten dan berkelanjutan demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, saya akan menciptakan hubungan kedekatan secara emosional dengan anak dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.